Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pulang di tengah jalan berpikirlah si orang ini, alangkah mudahnya permintaan Rasul. Saya sudah terang-terangan senang zina, suka judi, suka mabuk. Saya tidak diminta meninggalkan itu semua, tapi cuma diminta jangan bohong. Gampang benar Rasul ini permintaannya. Tidak lantas menimbulkan gambaran yang sulit-sulit. Lihat kesan yang timbul. Alangkah mudahnya Islam ini. Nah, hari pun berlalu, berganti minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai satu hari ketika orang ini lagi jalan, dia lihat perempuan cantik sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, naik syahwatnya. Maklum, tegangan tinggi juga ini. Diajaknya perempuan masuk ke dalam rumah. Ya, kalau masuk ke dalam rumah barangkali biasa, tapi ini masuk ke dalam kamar. Hampir terjadi perbuatan zina, tahu-tahu tak ingat janjinya kepada Rasul. Iya ya, nanti kalau saya ketemu sama Rasul lalu saya ditanya, kamu zina enggak? Jawabnya gimana? Saya sudah janji kepada Rasul tidak mau bohong. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau saya bilang iya, sudah terang saya kena hukum. Kalau saya bilang enggak, artinya saya bohong. Perang, bisikan iman sama bisikan syahwat, bisikan malaikat sama bisikan iblis. Saudara hadirin yang saya hormati, kata iblis, udah mas, embat aja dah. Kata malaikatnya, sabar dulu mas, embat kalau bakalan bonyok belakangan, pikirin dulu. Akhirnya menang bisikan malaikat. Apa dia bilang? Bayu, maaf sajalah Bayu. Gimana tuh mas? Nggak jadi. Nggak jadi, pokoknya nggak jadi. Biarin mubazir ini urus, nggak jadi. Tidak jadi dia melakukan zina. Saudara hadirin yang saya hormati, lain hari ingin mencuri, sudah madayadahu liyasriqa, sudah dia ulurkan tangannya mau mengambil, ingat lagi janjinya. Kalau ketemu Rasul saya ditanya, kamu curi apa enggak, bagaimana jawabnya? Perang lagi, menang lagi imannya, tidak jadi lagi dia mencuri. Tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya, terhindar dari perbuatan jahat. Saudara hadirin yang saya hormati, paling akhir dia datang menghadap Rasul. Shaddaqta ya Muhammad, wahai Muhammad, Anda benar. Kenapa? Yang kamu minta cuma satu, tapi pongkolnya Muhammad, saya nggak bekutik. Saudara hadirin yang saya hormati, ini prinsip dakwahnya dengan akhlak, sehingga beliau dalam prinsip itu mengajarkan yasiru wala tu'ashiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Ini prinsip dakwahnya. Ada anak muda nggak pernah ke musola atau ke masjid, giliran maulid datang ke masjid. Ada yang usil dah, lo tumben katanya. Lah ini anak muda kan berpikiran, gue nggak datang disuruh datang, gue datang ditumbenin, gue pulang lagi dah. Saudara hadirin yang saya hormati, dia bisa saja jadi frustasi, mempunyai sikap serba salah lantaran sikap dan penerimaan orang yang tidak wajar. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Ini prinsip dakwah beliau, dengan akhlak, bukan dengan kekerasan, dan tidak pula dengan bujukan materi. Saudara hadirin yang saya hormati, kita baca dalam sejarah lain, ini Abu Jahal saking sudah habis-habisnya jalan dan cara, akhirnya nyewa orang.
Kau sanggup hancurkan Muhammad? Beres. Berapa bayaran yang kau minta? Itu soal nanti, lihat saja hasilnya. Saudara hadirin yang saya hormati, siap kau laksanakan? Siap. Mulai kapan? Tergantung bos saja kapan maunya. Besoklah, oke. Besok dia tunggu dari mana Muhammad kalau lewat ke masjid lewat mana ini? Nabi lewat, dia di sebelah atas rumah bertingkat tuh. Nabi lewat, di bawah dia ludahi. Jatuh ludah itu di pundak Nabi, beliau tengok, ya Allah, diludahi orang, senyum. Diludahi, senyum. Saudara hadirin yang saya hormati, terus ke masjid. Besok nggak kapok, lewat situ lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Memang orangnya pun murah senyum. Beliau sendiri mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kamu kepada temanmu sedekah. Sedekah itu yang dinilai yang pertama bukan besarnya, pertama ikhlasnya, yang kedua manfaatnya buat orang yang disedekahi, yang ketiga lalu besarnya jumlah sedekah itu. Jadi kalau kita sedekah pakai duit belum bisa, nyengir aja banyakin. Saudara hadirin yang saya hormati, pertama ikhlasnya, ini dia memberikan ada motif apa tidak. Yang kedua ada manfaatnya atau tidak buat orang yang disedekahi. Kalau saudara dapat rezeki kaget, lalu sedekah sama seorang kiai, Pak Kiai, saya sedang ada rezeki, alhamdulillah, saya sedekah sama Pak Kiai, saya beliin Pak Kiai celana blue jean sama sepatu jenggel. Saudara hadirin yang saya hormati, kan sedekah juga ada pahalanya, tetapi lantaran manfaatnya kurang, buat Kiai itu kan lebih manfaat kain Samarinda dan sebagainya. Hari ketiga lewat lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Sampai satu hari beliau lewat di situ, tidak ada yang meludahi. Beliau nengok-nengok, ini kok tumben, nggak ada yang ngeludahin. Biasanya kalau lewat sini sudah ada yang ngeludahin, ini kok enggak, kemana ya? Saudara hadirin yang saya hormati, lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Prioritas tapi nasibnya ironi. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Saudara hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Saudara hadirin yang saya hormati, sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu. Sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Saling menunjang, saling membantu. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Saudara hadirin yang saya hormati, satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan, darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, nggak pakai diundang. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Saudara hadirin yang saya hormati,
Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat refleksif tadi. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud, mendirikan solat. Saudara hadirin yang saya hormati, ini identitas, ciri di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Saudara hadirin yang saya hormati, pengikut Nabi Muhammad itu tandanya ruka'an sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud? Pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak. Berapa kali? Gak banyak-banyak, Pak. Setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Saudara hadirin yang saya hormati, sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Kalau yang belang-belang itu kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga 2 macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Saudara hadirin yang saya hormati, itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun 2 kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Saudara hadirin yang saya hormati, pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah ruku dan sujud bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Saudara hadirin yang saya hormati, nah masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Saudara hadirin yang saya hormati, perlunya sholat dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita, sehingga satu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Saudara hadirin yang saya hormati, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin, lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, sehingga agama menekankan benar ini, bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Saudara hadirin yang saya hormati, kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum.
Lalu sholatnya disiplin apa tidak? Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saudara hadirin yang saya hormati, jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Saudara hadirin yang saya hormati, sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nak, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP tur ke Bali, lulus SMA piknik ke Singapura. Saudara hadirin yang saya hormati, tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Saudara hadirin yang saya hormati, sebab kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil, kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu salah satu fungsi solat Allah jelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa solat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Dan kata lain, orang yang disiplin dengan solat terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Saudara hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.